Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, barakallahu fikum, kita lanjutkan pembahasan usul fiqh kita. Sekarang udah nyampe. Kemarin kita udah bahas al-af'al, berarti sekarang kita membahas al-iqrar. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Al-iqrar. Wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qawli huwa qawlu sahibi syari'ah. Wa iqraruhu 'ala al-fi'li ka fi'lihi wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Ya, apa artinya? Ya, kita bacakan dulu ucapan musannif Imam Al-Juwaini. Wa iqraru sahibi syari'ati 'alal qaul, ya. Jadi ikrar itu adalah memberikan takrir, ya. Kadang kalau dalam ilmu hadis disebut dengan hadis takriri, ya. Hadis apa? Hadis takriri. Kalau dalam usul fiqh disebut dengan al-iqrar, ya. Al-iqrar, ya. Nanti kalau dalam ilmu fikih sendiri juga ada juga pembahasan al-iqrar. Ya, al-iqrar di sini maksudnya adalah asy-syahadah, ya. Asy-syahadah al-iqrar. Wa iqraru sahibi syariah, dan persetujuan. Jadi iqrar di sini adalah persetujuan. Persetujuannya siapa? Wa iqraru sahibi syariati, dan persetujuan sahibi syariah, pemilik syariat, maksudnya adalah Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah menyetujui, ya, alal qauli, terhadap suatu ucapan, wa qaulu sahibi syariah, maka itu berarti kedudukannya sama atau hukumnya sama dengan ucapan Rasulullah. Gitu ya. Misalnya, ya, misalnya Rasulullah bersabda, kan, begini-begini. Terus ada waktu di mana sahabat itu yang mengatakan, ya, sahabat mengatakan apa, terus Rasulullah setuju, maka ucapan sahabat itu hukumnya sama dengan ucapan Rasulullah, gitu. Paham ya? Jadi contoh siapa namanya? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pernah mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya, apa namanya? Inna lillahi 'alaika haqqo, ya. Sesungguhnya Allah memiliki hak atasmu, ya. Wa li jasadika 'alaika haqqo, dan jasadmu juga punya hak atasmu. Wa li ahlika 'alaika haqqo, keluargamu juga punya hak atasmu, ya kan gitu. Habis itu wa ati kulli dzi haqqin haqqo, maka berilah masing-masing itu haknya. Nah, maka ini yang bersabda siapa? Yang bersabda bukan Rasulullah, yang mengucapkan itu adalah Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi ketika mengatakan bahwa berilah haknya Allah, berilah haknya jasad, berilah haknya keluarga, ya. Masing-masing berikanlah haknya. Rasulullah itu bersabda sodako Salman. Sodako Salman. Nah, benarlah Salman. Jadi Salman dibenarkan oleh Rasulullah, berarti ini ikrarnya Rasulullah. Ya, ini ikrarnya. Jadi persetujuannya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah setuju dengan satu ucapan, ya, ketika Rasulullah setuju dengan satu ucapan, maka ucapan yang disetujui Rasulullah itu menjadi ucapannya Rasulullah. Oke, ya. Atau hukumnya sama. Hukumnya apa? Hukumnya sama. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini yang perlu dipahami dengan baik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi ceritanya begini. Gimana ya? Ceritanya itu agak lucu sedikit. Satu saat Salman Al-Farisi, dia itu sudah dandan, udah ganteng, udah keren gitu ya.
udah bawa mahar. Ya. Nah, Salman itu ngajak Abu Dar Al-Ghifari. Ya. Abu Dar nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Jundub bin Junadah Abu Dar Al-Ghifari ini dari kalangan Ansor, dari kalangan Ansor. Kemudian Salman dari kalangan Muhajirin. Nah kan dulu kan ada ini ya, akhwat, ada muakhot atau al-ikho, ya persaudaraan. Rasulullah itu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Nanti misalnya siapa namanya, Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi, misalkan gitu. Salman Al-Farisi sama Abu Dar gitu. Terus nanti siapa sama siapa sama siapa gitu. Nah, ketika Salman sudah bersaudara dengan Abu Dar, ya, itu Salman itu pengen me, apa meminang, ya, meminang, pengen ngelamar akhwat gitu, ya, pengen ngelamar akhwat. Nah, pas yang dilamar itu wanita Ansor, ya. Yang dipinang itu wanita wanita Ansor. Jadi wanita Ansor itu apa namanya, yang jadi apa ya, target gitu ya, ya ditaksir sama sama Salman. Barakofikum. Terus akhirnya Salman ngajak siapa? Abu Dar. Abu Dar, gitu ya. Aku pengen ngelamar nih akhwat dari Ansor. Antum kan dari Ansor. Temenin yuk gitu. Kira-kira tuh gitu. Temenin yuk. Oh gitu. Ya udah, oke, yuk. Eh, apa namanya? Salman itu ngajak Abu Dar, udah ganteng, udah apa, udah keren. Terus ketika pas masuk ke rumah, pas masuk ke rumah, ya, eh, ke calon calon itu, ayah dari wanita Ansor ini ngomong sama anaknya, ya, wahai putriku, Salman dan Abu Dar datang, gitu. Salman dan Abu Dar datang. Oh gitu, oke. Berarti ada ini nih, ada sesuatu gitu kan. Terus akhirnya apa namanya, dikasih tahu. Aku kira ini yang mau ngelamar Salman. Kata si Ahmad gini, oh aku kira Abu Dar. Kalau Abu Dar aku terima. Dan itu coba, lagi ada Salman loh, lagi ada Salman. Tapi yang terima Abu Dar, astagfirullah. Coba itu, hati laki-laki kayak gimana tuh, Ahmad? Barakallahu. Nanti ini kejadian juga nih, kejadian apa namanya, disampaikan kepada Ustaz siapa, Syafiq Basalamah. Ustaz Syafiq Basalamah gitu. Pernah pernah yang tanya itu. Jadi nganterin ini temennya, ya kan, untuk ngelamar. Malah dia yang dipilih. Subhanallah, ya ampun. Iya. Nah, apa namanya? Terus eh Salman itu ketika tahu bahwa ternyata yang dipilih itu malah Abu Dar, bukan Salman. Salman yang udah bawa mahar tuh, maharnya dikasihkan ke Abu Dar. Wahai Abu Dar, ternyata kamu yang dipilih, ini silahkan kamu nikah. Ini sudah ada maharnya. Coba bayangin. Allahu Akbar. Itu luar biasa. Ya. Abu Darda ya, Abu Darda, naam. Abu.
Abu Darda apa Abu Dar ya? Nanti saya lihat lagi ya, barakallahu Abu Darda apa Abu Dar. Nah, ya antara Abu Darda dan Abu Dar, barakallahu Jazakillah khair. Coba nanti saya lihat lagi ya, barakallahu. Jadi akhirnya nikah gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nikah. Terus akhirnya apa namanya? Ternyata ketika pas nikah tuh Salman berkunjung ya ke rumahnya Abu Dar. Ya. Ke rumahnya apa? Ke rumahnya Abu Dar. Ketika pas ke rumah Abu Dar, istrinya itu kayak nggak keurus sama sekali ya. Kayak nggak keurus sama sekali. Jadi apa namanya? Bajunya kucel, apanya kucel, mukanya kucel, apa semuanya. Subhanallah. Akhirnya ketika itu dan Abu Dar waktu itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi puasa lagi ya. Barakallahu dalam kondisi puasa. Terus ngasih jamuan makan kepada apa namanya Salman. Akhirnya ketika pas diminta makan, silakan makan. Aku puasa, kata Abu Dar. Kata Abu Dar, ya, kata Abu Dar, enggak. Kata Salman, aku nggak akan makan sampai kamu ikut makan. Akhirnya makan. Nah setelah itu baru dinasihatin, ya. Karena waktu itu ketika pas istrinya ngomong sama Salman, ya, istrinya bilang, saudaramu itu ya, nggak menginginkan dunia sama sekali, ya, nggak menginginkan dunia sama sekali. Jadi kalau malam sholat malam semalam suntuk, kalau siang puasa puasa terus, gitu. Jadi nggak ngurusin dunia sama sekali. Istrinya juga nggak diurusin, nggak ada canda sama istri, nggak ada makan bareng sama istri, nggak ada. Bayangin. Jadi ibadah terus, ya. Yang ada ibadah terus, siang malam ibadah terus. Dan gitu terus setiap hari. Subhanallah. Makanya dinasihatin sama Salman, ya, innalillahi alaika haqqa wa li jasadika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa wa atikul ladzi haqqin haqqa. Ya, jadi masing-masing berikanlah haknya, ya. Nah, di sini Rasulullah menyetujui, ya, Rasulullah menyetujui, ya. Barakallahu fikum. Maka ucapan Salman ini menjadi ucapan Rasulullah juga. Oke, barakallahu fikum, atau hukumnya sama dengan hukum ucapannya sama dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut. Wa iqraruhu 'alal fi'li ka fi'lihi. Nah, wa iqraruhu 'alal fi'li ka fi'lihi. Dan persetujuan Rasulullah terhadap perbuatan, terhadap perbuatan orang lain, maka itu menjadi perbuatannya. Ya, atau hukumnya sama dengan perbuatannya. Jadi Rasulullah setuju, ya, Rasulullah setuju sahabat melakukan apa, ya. Sahabat mengucapkan apa, ya. Maka kalau Rasulullah setuju berarti itu jadi syariat. Nah, maka itu jadi syariat sama seperti ya, sama seperti apa? Perbuatannya Rasulullah. Nah, contohnya barakallahu satu saat, ya, ada seorang sahabat Nabi, ya, hadisnya Sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, ya. Riwayat Muslim juga, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Bahwa ada seorang sahabat, ya. Sahabat ini ketika Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu, gitu. Ngucapin ucapan ya tidak diajarkan oleh Rasulullah, gitu. Sallallahu alaihi wasallam, yaitu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Akhirnya setelah sholat Rasulullah tanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian saat tadi sholat mengucapkan ucapan baru yang tidak saya ajarkan? Gitu kira-kira. Kemudian nggak ada yang apa ngaku.
Ya, jadi orang yang baca ini takut. Aduh, jangan-jangan salah nih. Akhirnya tanya lagi, siapa di antara kalian yang membaca sesuatu di belakangku tadi? Belum ada yang ngaku lagi. Sampai yang ketiga, siapa di antara kalian yang membaca sesuatu hingga pada akhirnya sahabat ini ngaku. Nah, sahabat ini ngaku, saya wahai Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, ra'aitu nifan, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan ya, yatabadaruna fi kitabati ajri. Oh, kama qala Rasulullah. Aku melihat ada lebih dari 30 malaikat itu mereka berebut ya, untuk menulis pahalamu gitu. Apa yang kau baca? Maka dia mengucapkan, saya mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi, barakallahu fikum. Kalau kita apa namanya habis sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, maka sunnah mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sunnah mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kenapa? Karena itu disetujui oleh Rasulullah. Iya, karena itu disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Baik, barakallahu. Jadi kalau apa namanya, eh pokoknya gini, termasuk sholat wudhu ya, termasuk sholat wudhu. Tapi sholat wudhu itu pun eh sholat wudhu kan Abu Hurairah ya, ya Abu Hurairah, maaf, Bilal bin Rabah. Ya Bilal, ayu amalin arja amil tahu fil Islam. Amal apa yang paling kamu harapkan, yang kamu amalkan dalam Islam ini? Maka Bilal bin Rabah mengatakan, ya, wahai Rasulullah, tidaklah aku ya ma ahdatsu hadatsan illa wa tatahartu ba'dahu wa shallaitu rakaatain. Ya, kama qala. Wahai Rasulullah, aku tidaklah berhadas kecuali setelah itu aku akan bersuci dan akan sholat 2 rakaat. Ya, makanya barafikum sholat wudhu itu di sholat wudhunya Bilal bin Rabah itu ditakrir atau diikrar, disetujui oleh Rasulullah SAW, maka sholat wudhu maka hukumnya sunnah. Tapi apa namanya, itu pun juga dikuatkan dalam hadis yang lain ya, dari sabda Rasulullah. Iya. Kalau dalam satu hadis kan dikatakan bahwa man tawaddu'a fa ahsanal wudu, ya. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, summa shalla raka'atain wa lam yuhaddits fihima nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi. Jadi siapa yang berwudu dan sempurna wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat, ya, walam yuhaddits fihima nafsahu. Ya, dan dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri di dua rakaat itu. Maksudnya apa? Khusyuk gitu. Dia khusyuk dan tidak apa? Ya tidak ngajak bicara dirinya sendiri. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi dosa-dosa yang telah lalu, ya, dosa-dosa yang telah lalu itu bisa bisa apa namanya, dihapuskan dengan apa? Sholat 2 rakaat, ya, 2 rakaat wudhu. Itu ada hadisnya. Kayak kita lanjut, barakallahu fikum. Wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa alima bih wa lam yunkirhu fa hukmu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Ya. Jadi artinya apa yang ya terjadi, apa yang terjadi di luar majelisnya beliau, apa yang terjadi di luar majelisnya Rasulullah, gitu ya. Uh, tapi Rasulullah tahu itu, tahu kejadian itu tahu, begitu ya. Kejadian itu tahu,
Dan Rasulullah itu tidak mengingkari, tidak menyalahkan. Ya, maka dengan begitu apa yang terjadi itu menjadi syariat. Ya, sama seperti apa yang terjadi di majelisnya beliau, gitu ya. Jadi pokoknya segala sesuatu terjadi pada zaman Rasulullah, Rasulullah tidak mengingkari, ya, ya tidak mengingkari. Beliau tahu dan tidak mengingkarinya. Meskipun kejadiannya jauh, kejadiannya apa? Jauh, maka itu hal itu sama dengan jika terjadi di majelisnya beliau, maka menjadi syariat gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah apa namanya? Nanti ada seorang imam kecil namanya Amru bin Salamah. Amru bin Salamah ya. Jadi Amru bin Salamah ini eh, kisahnya menarik ya. Jadi orang-orang Madinah ya, bahkan bukan orang Madinah, sejak Mekah malahan ya. Jadi semenjak apa namanya Rasulullah sudah diutus kan mengajarkan Al-Qur'an itu sedikit demi sedikit kepada para sahabat. Nah, apa kabilah ya, kampung kabilahnya Amr bin Salamah itu ada di mana ya? Ada di tengah-tengah antara apa Mekah dan Syam. Mekah dan Syam. Jadi kalau para sahabat Nabi itu kalau mau ke Syam, berdagang ke Syam, itu ngelewatin kampungnya Amr bin Salamah ini. Nah, Amru ini anak kecil yang kepo gitu, yang suka kepo. Jadi kalau ada rombongan, nanti ditanyain sama Amru, kalian dari mana gitu? Kami dari Mekah gitu. Mau kemana? Mau ke Syam. Ngapain? Gitu. Mau apa? Dagang gitu. Nah, para sahabat Nabi itu meskipun anak kecil didakwahi sama mereka. Akhirnya didiktekan ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu. Dibacakan ayat suci Al-Qur'an terus ngapal tuh Amr bin Salamah itu hafal gitu. Padahal belum masuk Islam. Unik emang. Ya, belum masuk Islam. Tapi kemudian hafal berapa ayat, berapa ayat. Oke. Datang lagi sahabat Nabi lagi ketika pas musim apa namanya? Musim dagang ke Syam lagi. Cegat lagi. Terus ngajarin lagi, ada yang ngajarin lagi. Terus sampai hafalannya itu banyak. Padahal belum muslim gitu. Hingga pada akhirnya ketika pas terjadi Fathu Mekah, ya kan? Terjadi Fathu Mekah, maka apa namanya? Kabilahnya Amr bin Salamah ini diantaranya adalah ayahnya itu apa namanya menjadi utusan, ya, menjadi utusan kaumnya datang pada Rasulullah. Terus apa namanya menyatakan diri masuk Islam kabilahnya itu. Sekampung semuanya masuk Islam. Terus ya mereka bingung, wahai Rasulullah, kami itu sholatnya nanti ntar gimana? Kami nggak bisa. Yang imamin siapa? Gitu. Akhirnya Rasulullah sabdakan, akro akro hukum li kita bilang yang paling pandai ya terhadap kitabullah, yang paling banyak hafalannya, bacaan yang paling bagus kayak gitu-gitu ya. Jadi yang paling pandai apa namanya Al-Qur'annya, yang pandai-pandai kitabullahnya. Udah pulanglah Amr bin Salamah dan rombongan itu ke kampung. Dicari-cari kira-kira siapa ya, kira-kira siapa yang paling banyak hafalannya. Ternyata anaknya sendiri. Amru tadi anak kecil. Akhirnya Amru jadi imam bagi kaumnya dan waktu itu umurnya 7 tahun. Umurnya berapa? 7 tahun. Nah, kejadian
7 tahun. An- Anak 7 tahun ngimami orang-orang dewasa. Terjadinya di majelisnya Rasulullah atau tidak? Ya, itu kejadiannya di majelisnya Rasulullah bukan? Ya, terjadinya di tempatnya Rasulullah bukan? Kan bukan. Di kabilah yang jauh, ya kan? Tapi Rasulullah tahu nggak? Tahu. Dapat kabar itu nggak? Dapat. Rasulullah setuju nggak? Setuju. Gitu. Rasulullah tidak mengingkari. Meskipun kejadiannya bukan di Madinah, ya kejadiannya itu di luar Madinah, selama Rasulullah itu tahu, ya kan, kejadian itu dan Rasulullah tidak ingkari, tidak salahkan, maka itu jadi syariat. Dari sini disimpulkan oleh para ulama bahwasanya seorang anak yang mumayyiz ya itu sah ya jika mengimami orang-orang dewasa ya. Ya, anak yang sudah mencapai umur mumayyiz, umur tamyiz, mumayyiz sah jika eh, mengimami sholat ya. Jadi menjadi menjadi imam sholat itu tidak harus sampai balik ya. Umurnya tidak harus umur balik. Karena umur baliknya laki-laki itu rata-rata umur 12 tahun, ya kan? Umur baliknya laki-laki itu rata-rata 12 tahun. Ya. Jadi tidak harus sampai nunggu umur 12. Andai kata anak umur 7 tahun tapi udah pandai baca Al-Qur'annya, udah mampu ngimamin, maka yang dewasa-dewasa mundur, ya. Maka yang dewasa mundur. Biar yang 7 tahun ini yang ngimamin, gitu ya. Barakallahu fikum. Maka itu saya pernah tanya juga, Ustaz, apakah ada syaratnya azan itu dikumandangkan oleh ya balik ya, ya oleh anak yang sudah balik? Maka saya katakan tidak. Selama dia sudah 7 tahun udah mumayyiz nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak harus sampai balik ya. Barakallahu fikum. Itu ya, akhwat barakallahu fikum. Nah, jadi persetujuannya Rasulullah ya, jadi intinya berarti kalau kita simpulkan, jika Rasulullah setuju dengan satu ucapan, berarti ucapan itu menjadi syariat. Jika setuju dengan suatu perbuatan, perbuatan itu menjadi syariat. Jika terjadi suatu kejadian ya di luar majelisnya Rasulullah, di luar Madinah maksudnya, atau tidak Rasulullah saksikan langsung, jika Rasulullah tahu kabarnya dan Rasul tidak ingkari, ya, maka itu juga jadi syariat, gitu ya. Jadi inti daripada pembahasan kita, ya, itu seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Oke, dan ini masuk dalam kategori ilmu hadis juga. Dan dulu ketika pas di awal-awal pelajaran usul fiqh udah saya sampaikan ya bahwa ilmu usul fikih itu gabungan dari banyak ilmu, ya. Ya ilmu logika, ya, ilmu bahasa, ilmu hadis, itu semuanya ada dalam kitab usul fiqh. Baik, saya rasa itu barakallahu fikum. Sedikit aja dulu. eh, Rada-rada bingung juga ya kalau kebanyakan terus kalian nggak paham juga. Ini dan itu satu bab ya. Iqrar ini satu bab. Al Iqrar ini satu bab. Ya, barakallahu fikum. Oke, nanti kita bahas lagi berikutnya an-nasakh insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Oke, baik, barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan silakan. Apa nih tadi sih bertanya?
Ya, silakan, Barakallah. Apa nama kabilah yang masuk Islam satu kampung tadi? Gimana, gimana? Gimana, gimana? Nama kabilah yang masuk Islam satu kampung tadi. Putus-putus, Apa nama kabilah yang masuk kampung tadi, Ustaz? Oh, Oh, oke, oke. Kabilahnya apa ya? Ntar, saya cari dulu. Nama kabilahnya apa? Amr bin Sa'al Jurmi. Ya ummu kaum. Mm, 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 mm. Iya, Al-Jarmi. Kabilah masa kabilah Jarmi ya? Al-Jarmi. Nah, benar. Al-Jarmi ini apa ini? Om, Banu Jarm namanya. Nah, Banu Jarm. Ya. Jadi kabilahnya namanya Banu Jarm. Banu Jarm. Maka disebut Al-Jarmi. Banu Jarm. Ya, namanya Banu Jarm. Ahwat. Ya. Barakallahu. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, barakallahu. Waalaikumsalam. Tadi yang kisah tadi, ya yang benar Abu Darda ya, bukan Abu Dar. Jazakillah. Yang benar Abu Darda, bukan Abu Dar. Nah,
Iya, berarti tadi kisah tadi benar Salman dan Abu Darda bukan Abu Dar, maaf. Terus juga termasuk ini yang apa namanya wali jasadika alaika haqqo tadi ya. Allah memiliki hak atasmu, jasadmu punya hak atasmu, keluargamu punya hak atasmu juga. Salman kepada Abu Darda, bukan kepada Abu Dar. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Nah, apakah benar kalau sedekah subuh itu dahsyat Ustaz dan apa saja keutamaannya? Oh, iya. Jadi di sana itu ada apa namanya? Hadis ya bahwa apa namanya? Nanti ada dua malaikat gitu. Setiap subuh itu datang turun ke bumi. Yang satu berdoa kepada Allah ya. Allah ma'ati kulamun fikin kholafan. Ya Allah berilah ganti bagi siapa saja yang mereka yang berinfak, yang bersedekah gitu. Malaikat yang satu lagi doa Allahumma ati kulamum sikin talafan. Ya Allah berikanlah orang yang pelit itu kerugian. Jadi berikanlah kerugian kepada mereka yang pelit gitu. Jadi kalau kita sedekah subuh kita sedang menyongsong doanya malaikat gitu maksudnya. Bersedekah sekaligus menyongsong doanya malaikat. Hadisnya saya dan Muslim. Nah, baik. Ada lagi? Ya. Baik, barakallahu jika sudah tidak ada kita cukupkan ya barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,